Samsung Galaxy A56 5G. Kita lihat first impressionnya seperti apa. Di first hands-on ini gue cuma bahas beberapa hal aja. Yang pertama soal desain, terus soal kamera, lalu beberapa hal tentang spek yang penting-penting, yang crucial. Untuk spek lengkap semua udah gue taruh di deskripsi seperti biasa. Sisanya nanti ya di full review. Oke, hal pertama soal desain dulu pastinya. Desainnya bener-bener kayak Sony Xperia. Gue suka banget cuy, kayak Sony Xperia Mark berapa gitu ya. Kenapa gue bilang kayak Xperia? Ini mirip banget karena modul kameranya sekarang ada housingnya begitu, kayak ada islandnya dengan berbentuk oval manjang. Dan kalau kalian lihat ini di bawah antara modul kamera dengan body kayak ada celah, tapi sebenarnya nggak celah banget ya, ada item-itemnya di situ. Tapi ini possible banget bakalan numpuk debu sih, mungkin banget. Nah terus kalau soal frame-nya seperti biasa metal frame dan ada kayak serat-serat metalnya juga gitu ya. Gue suka banget. Belakangnya obviously kaca. Dan satu hal yang patut dilihat, nah memang kekurangannya masih ada di tampak depan. Tampak depannya itu bezelnya nggak terlalu tipis dan masih tebal di bagian dagu. Lebih tebal daripada yang ininya ya, yang atasnya. Overall di tangan masih genggaman ya, itu mirip sama Galaxy A55. Ngegendut, ngelebar begitu. Di sininya sebenarnya berasa makin rada tajam ya untuk megangnya ya, di gripnya. Karena dia bentuknya ngotak dan framenya semua flat. Hal-hal lainnya soal desain, dia depan belakang udah pakai Gorilla Glass Victus Plus, terus ada stereo speaker juga, dan untuk proteksi water resistance-nya itu di IP67. Oke, ini untuk pilihan warnanya ya. Ini yang olive. Jadi yang olive itu secara frame lebih ke light silver sebetulnya. Gue nggak bisa lihat ada shade hijaunya dikit atau enggak di frame. Ini belakangnya ya jelas ya, warna olive terus kayak hijauan gitulah. Terus ada yang ini namanya graphite. Graphite-nya frame-nya itu lebih gelap dibanding yang olive. Lebih dark. Terus ada yang light gray kayak putih tapi abu-abu sih sebenarnya, abu-abu. Ini secara frame mirip banget dengan yang olive. Yang beda, yang biasanya cewek mungkin suka nih adalah yang pink. Nah yang pink ini frame-nya rada pinkish juga tuh, lihat ya. Jadi beda nih. Tuh dia ada pink hue-nya di frame. Nah ini dua warna favorit gue ya, yang ada shade hijaunya sama yang black. Hal kedua yang mau gue bahas adalah kamera. Oke, sekarang kita masuk ke kamera. Kalau gue lihat masih sama nih, nggak ada perubahan dari A55. Sensor utamanya 50 megapiksel, IMX906, ultrawide 12 megapiksel, dan yes, masih ada sensor makro yang udah nggak zaman lagi ada. Selfie-nya 12 megapiksel. Untuk hasilnya, fotografi dulu nih ya. Di good lighting, no complaints, detail baik dengan warna yang eye pleasing tanpa saturasi berlebihan, lalu dynamic range cukup luas. Serba aman lah pokoknya. Di kondisi backlight yang nggak ekstrim pun masih cukup balance antara foreground dan background. Ultrawide-nya juga not bad at all. Lebih baik detailnya dari ultrawide 8 megapiksel yang sering ditemukan di segmen ini. Selfie-nya cakep, detailnya mantap buat sebuah kamera selfie, bahkan di kondisi indoor lighting pun aman. Walaupun sayangnya nggak punya kamera tele, untuk tele 2x yang artinya crop dari sensor utama masih bisa dipakai banget. Artinya portrait shot dengan magnifikasi 2 kali pun masih bagus hasilnya. Edge detection-nya ya masih ada salah dikit, tapi masih bisa dimaklumi. Begitu kondisi mulai gelap, well, main kameranya sih masih bisa unjuk gigi ya, bahkan di portrait 2x pun masih oke. Cuma ultrawide-nya mulai struggling dengan noise. Main kameranya secara saturasi juga ada beberapa kali gue lihat naik di beberapa kondisi. Untuk videonya settingan maksimal di 4K 30 fps. Kalau mau 60 fps harus turun ke 1080p. Perpindahan antar lensa utama dan ultrawide masih belum ada transisinya, jadi langsung ngejut gitu ya. Untuk stabilisasi gue belum bisa tes banyak. Tapi dari video singkat gue ngejar-ngejar anak gue ini cukup stabil. Terus gue juga nggak bisa lihat ada skip atau drop frame. Oh ya, bisa juga pindah ke kamera depan sambil recording. Hal penting lain benchmark kali ya, Exynos 1580 SoC-nya. Gue sempat antutu pas hands-on ini dapatnya hampir 900.000. Berasa peningkatannya dari 700 ribuan di A55 kemarin. Ini Geekbench-nya.
Terus ada beberapa fitur yang dibawa dari S25 series kemarin, salah satunya Best Face. Kalau kita moto dan kebetulan objeknya kedip atau kurang pas aja mimiknya, bisa diubah ke yang lebih pas. Terakhir, tentunya dia udah datang dengan Android 15 dan One UI 7 out of the box. Alright, jadi itu adalah first impression dari Samsung Galaxy A56 5G. Tungguin nanti full reviewnya only at K2G.